Baik, mosi kita pada perdebatan kali ini adalah Indonesia belum siap menerapkan new normal. Dewan juri yang terhormat, perlu dipahami dan diketahui bersama bahwasanya jika new normal ini diterapkan, bukankah akan berdampak yang signifikan kepada kesehatan masyarakat? Jika new normal diterapkan dengan alasan takut perekonomian di Indonesia roboh, seharusnya pemerintah telah menyiapkan planning atau cara yang lain yang telah ditinjau keamanannya, karena cara yang saat ini yang akan diterapkan pun juga tidak tanpa masalah. Data statistik memaparkan, tribunpalu.com, pemerintah telah memperbarui data pasien positif virus corona pada konferensi pers di Geraha PNPB, Selasa pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Juru bicara gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia Ahmad Yuryanto mengatakan, pada hari ini terjadi penambahan kasus baik yang positif dinyatakan sembuh. Tercatat adanya 1.000 kasus baru. Total kasus yang terjadi di Indonesia sebanyak 40.000 pasien positif virus corona. Berdasarkan bukti data tersebut, 1 poin, jelas Indonesia belum mampu dalam menerapkan new normal. Dewan juri yang terhormat, jika tetap menerapkan new normal guna menunjang perekonomian, bukankah akan sama saja jika masyarakatnya sakit dan pada akhirnya meninggal? Karena memperhatikan fasilitas yang dimiliki rumah sakit setiap daerah pun berbeda-beda, dan jika sewaktu-waktu new normal diterapkan dan pasien positif virus corona semakin bertambah, bukankah itu akan menambah kesengsaraan masyarakat kita? Melansir berita terbaru, Satgas COVID-19 DPR dikabarkan mengimpor jamu ilegal dari Tiongkok secara besar-besaran untuk pasien positif virus corona. Satgas kemudian membantah itu, katanya jamu diproduksi di Jakarta dan merupakan sumbangan DPR RI Satmidasko yang akan dibagikan gratis di berbagai rumah sakit. Kemudian ditemukan juga jamunya mengandung bahan berbahaya dan belum terbukti klinis. Satgas lagi-lagi membantah itu, katanya sedang proses izin edar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan data tersebut jelas Indonesia belum sama sekali siap dalam menerapkan new normal. Jika ada statement yang mengatakan pasien corona bertambah sebelum new normal diterapkan, bisa dibayangkan jika new normal ini diterapkan, berapa banyak pasien virus corona ini semakin bertambah. Dewan juri yang terhormat, jika pemerintah tetap menerapkan new normal, berarti secara tidak langsung pemerintah mengorbankan rakyatnya untuk kepentingan negara, yang jelas-jelas hal itu tidak boleh dilakukan. Kami di sini menawarkan solusi, daripada diterapkan new normal, lebih baik ditekankan pada rapid test, memberikan edukasi dan pemaksimalan kesehatan warga. Jadi, saya di sini sangat mendukung mosi. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pembicara 2 dari tim kontra. Mosi debat kita kali ini adalah Indonesia belum siap menerapkan new normal. Dewan juri yang terhormat, saya tidak setuju dengan mosi kali ini karena pemerintah melakukan ini tentu saja demi meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga juga menjelaskan bahwa dasar utama pemerintah menerapkan keputusan new normal ini adalah ekonomi. Tentu hal ini akan dilakukan pemerintah karena pada faktanya perekonomian Indonesia saat ini sudah benar-benar hampir dibuat lumpuh karena adanya pandemi COVID-19 ini, di mana berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat harus terpaksa diberhentikan. Seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Hal ini tidak bisa terus-menerus dilakukan karena perekonomian yang ada di Indonesia harus terus berjalan. Jika hal ini tetap dilakukan, maka akan memicu bertambahnya angka pemutusan hubungan kerja, kemudian akan berakibat kepada meningkatnya angka pengangguran, kemudian akan berakibat lagi kepada kemiskinan, dan yang paling parah adalah turunnya tingkat kesehatan masyarakat. Ketika pembicara pertama tadi menggaung-gaungkan tidak setuju new normal ini dilakukan, sebenarnya mereka tidak mengetahui seberapa urgensikah new normal ini harus diterapkan. Yang pertama,
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susyono Mujiarso mengatakan bahwa angka indikator ekonomi sudah parah dan pekerja Indonesia 65% adalah pekerja informal yang menjadi korban. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran di mana pemasok produk domestik bruto anjlok dan akan berefek pada konflik sosial. Angka kemiskinan terus bertambah, di mana angka ini bertambah menjadi 4,86 juta. Kemudian, saya tidak setuju dengan statement pembicara pertama tadi yang juga mengatakan bahwa new normal ini diterapkan akan berakibat pada kesehatan masyarakat. Perlu diketahui bahwa new normal ini jika tidak dilakukan akan berakibat yang sebaliknya, di mana kesehatan masyarakat tersebut akan terus menurun karena ekonomi masyarakat juga turun. Perlu diketahui, jika new normal ini tidak diterapkan, maka akan berdampak yang sebaliknya. Karena seperti yang kita ketahui, new normal ini merupakan perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas secara normal, akan tetapi tetap ada protokol kesehatan. Maka dari itu, saya menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, screening pasien untuk COVID-19. Yang kedua, tetap adanya protokol kesehatan yang terus berjalan mengiringi new normal ini. Maka dari itu, saya menolak mosi. Saya sebagai pembicara ketiga akan menyimpulkan argumen yang telah dijabarkan oleh pembicara pertama dan kedua. Pada pembicara pertama menjelaskan beberapa poin, yakni kesehatan menurun, masyarakat yang terdampak akan semakin lebih parah, dan kemudian yang terakhir, banyaknya yang belum menggunakan protokol kesehatan. Nah, pada poin yang menjelaskan tentang kesehatan menurun, masyarakat belum mampu atau belum dapat menyesuaikan imunitas tubuhnya untuk menghadapi virus yang akan terjangkit pada tubuhnya. Dan yang kedua, masyarakat yang akan terdampak dari virus corona sendiri apabila kehidupan new normal diterapkan di Indonesia, kurangnya disiplin untuk menggunakan protokol kesehatan yang apabila physical distancing itu pun tidak akan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Saya mengutip dari data yang disampaikan oleh pembicara pertama, bahwa setiap harinya pasien yang terinfeksi COVID-19 semakin hari semakin melonjak. Ini digarisbawahi bahwa pemerintah sama saja mengorbankan rakyatnya untuk kepentingan pribadi. Kemudian saya akan menyimpulkan poin yang dijelaskan oleh pembicara kedua, yakni perekonomian yang menurun, turunnya kesehatan masyarakat. Nah, contoh dari perekonomian yang menurun yaitu banyaknya karyawan ataupun pekerja lain yang di PHK. Pengangguran semakin meningkat dan itu akan menguranginya faktor ekonomi yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, turunnya kesehatan masyarakat. Masyarakat pastinya kalau Indonesia menerapkan new normal, semakin hari semakin banyak pasien yang akan terinfeksi dan rumah sakit akan penuh untuk menangani pasien COVID-19. Saya mengutip data statistik yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, bahwa setiap harinya pasien yang terinfeksi COVID-19 semakin melonjak. Nah, solusi yang ditawarkan oleh pembicara pertama yaitu dilakukannya rapid test, diberikannya edukasi kepada masyarakat untuk tidak menggampangkan apa itu penyakit COVID-19. Kemudian, poin yang saya ambil dari pembicara kedua, yakni perekonomian yang turunnya kesehatan masyarakat. Maksud yang saya dijelaskan pada perekonomian yang menurun yaitu banyaknya pekerja ataupun karyawan yang di PHK dan tingkat pengangguran semakin tinggi. Nah, maksud dari turunnya kesehatan masyarakat belum siap apabila di Indonesia diterapkan kehidupan new normal, karena imunitas masyarakat masih sangat rentan. Nah, solusi yang ditawarkan oleh pembicara kedua yakni melakukannya screening untuk pasien COVID-19 seperti swab test ataupun rapid test. Kemudian masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terima kasih.